gue lihat sebenarnya masih ada celah untuk dari bandnya. Cuma yang tadi lagi-lagi dimaksimalkan sama Geekfam adalah miskom dari Aura Fire. Kalau kalian sadar. Pick off 2, pick off 1. Pick off 2, pick off 1, bahkan high-nya masuk ke boost. Itu kan menurut gue minor mistake. Yes. Tapi itu yang ngebuat dari tim Geekfam yang tadinya kalah di early, dia lama-lama tuh nyusun nih. Jadi balikin keadaan Iya, ya. balikin Terus keadaan. kayak gini loh, kayak draftnya dari Aura Fire itu rata-rata draft pick off kayak Lunox, terus juga Jawhead sama Harley. Ini kan bener-bener manfaatin early game. Tapi di early gamenya ketika mereka berhasil menculik satu, di mid game ternyata mereka yang terculik satu persatu. Kayak mereka nggak expect bahwa Renvim dia langsung bikin Winter Truncheon. Kayak siapa yang bikin Winter Truncheon first item gitu loh. Apalagi Uranus gitu yang kalau Uranus butuh nggak banget ada, tapi ada mana. pernah ingat gak season kemarin? Di dulu juga kita sempat ngeliat kayak beberapa kali Siapa ya? Lupa Winter first item is okay. Iya, Tapi kayak misalkan ini bener-bener dalam keadaan dia tertekan, dia kalah posisinya. bener. Tapi ketika dengan Winter ini dia tidak bisa di-ganking dari Renvi-nya, dia punya regen yang cukup tinggi, apalagi ternyata dia dari awal juga udah bikin tough boots, dia udah respect banget sama damage dari High dan juga Fun Strong. So, untuk ganking-ganking selanjutnya ya mereka nggak bakal bisa menumbangkan Renvi, apalagi Renvi sebagai gold laner sekarang. Munculnya dia sebagai gold laner, dia nggak perlu terlalu banyak-banyak bertingkah di arah depan. Dia bisa dibilang dapetin free lane juga udah syukur, karena lawannya adalah Yisunshin dari fans. Bahkan dari kalian pada zoning-zoning. sadar gak? Ini dari Renvi-nya lebih respect terhadap magical damage Iya, yang dimiliki magical dari damage, tim Aura dibandingkan physical. Dan Ya, mereka ini adalah wajib post lah. game-nya Adam the carry dengan damage deal terbesar dan sandbag bahkan 4 ke muka dari Geekfam ada semua di sini. Mantap. Kayak Dari tadi kita the bilang carry, kan, Boss Guy. Deadly Magic-nya bener-bener di-immune, dihindari dengan Winter. Apalagi tadi damage yang dihasilkan, tarik ulurnya, jangan lupa. Ketika di top lane 3 lawan 3, Fun Strong udah muncul dengan Chaos Assault, dengan Darkling-nya dia udah ready banget. Tapi apa yang dilakukan sama Zuns? Dia ngambil absorb damage, dia ngambil tok mainin dari segi Acat dong, spirasi. kayak acat dragon Acat dong. Dragon. Oh, tok. Itu ada bunyinya. Oh, ada bunyinya. Ada Ada bunyinya. bunyinya, spiral strangling itu ada bunyinya kalau kata teman kita. Kalau kata Jojo gini, Ji lu gak pernah nyebut gue lagi di MPL. Sorry Jo, sekarang acat yang kesebut Jo. Yo, itu tok. Kotak. Oh, tok. Bung. Biasa, saya kan inisiator, jadi saya buka, Anda follow up. Oke, Iya. Bung. Gimana, Bung? Gimana, Bung? Manggilnya gitu. Oke, Bung. Aduh, Ini- tapi jujur ya, Sylvana walaupun dia di nerf sebagai tanker atau support nantinya, harus sebagai mid laner, dia memiliki deal damage yang tinggi. Jadi harus diperhatikan bahwa gak cuma absorbnya mungkin bisa dimanfaatkan, tapi dari segi deal damage-nya, magicalnya juga on point. Makanya di sini bisa kita bilang bahwa Freeze atau bahkan Adam punya deal damage yang bahkan Besar cukup banget. tinggi di sini. Yes. Karena ya kita tahu sendiri bahwa tadi Deadly Cage kan dia lurusnya kan ya lumayan jauh lah. Iya. Ya kan dari seputaran atau selingkaran Pit Turtle atau Lord, terus dia tuh udah bisa kayak bener-bener nyebrang, iya kan? Jadi ketika siapapun yang bakal masuk ke sana, dia tuh bakal kegeser gitu loh, bakal ke knock up Bener. ke belakang. Itu tau gak ultinya Ben kayak apa yang? Yang Apa? kalau misalnya orang-orang Si lumba-lumba di snack video gitu yang lagi gini. makan dulu. Ting. Susah emang. Iya. Susah emang. Ding gitu. Kayak lumba-lumba ancol dilihat-lihat. Iya, jadi tuh pas lagi ada mau ultimate, Adamnya gini. Ranger emas. Hey, 100 magic damage yang Yes. dikeluarkan dari Holy Crystal. Berapa persen cooldown yang didapatkan oleh Adam? aduh kalau Aduh, kalian kalian ini itu aku dia bingung, mending kita langsung lihat aja MVP by Samsung Galaxy S Series S51 dan MVP51 ini dia Adam dengan Adam. KDA 602 atau overall 12 Profesor. Bener. Hah? Iya dong, 6 kali 2 berapa? 12. Itu nanti ada overallnya 12. Iya. Heeh. Iya itu kayak DA-nya total. Oh, iya. Karena dia death-nya 0. Iya Udah betul. Death-nya 0. Udah apa-apa aja lo semua. Enggak, kayak di otakku tuh kayak aduh Oji hitung-hitungan, Oh, iya. Iya kayak ragu gitu loh gua. Tenang aja bos. Tapi udah jago Ji hitung-hitungan ya. Bukan jago. Bukan jago dia Apalan. Apalan. Kecuali kalau gini. Misalkan nih, Holy Crystal harganya sekitar 2.400. Ah. Ketika dia farming dalam pattern 300 gold per menit. Menit berapa Holy Crystal akan diamankan oleh Adam? Oke, berarti di menit 9-an. Nah, Ya. kayak gitu. Dia tahu kalau kayak gitu. Kalau masalah duit cepet. Masalah duit cepet dia. Kalau soal duit, beda kasus. Beda. Masalah saldo, duit, dompet cepet ya. Jago dia. Tapi ini kita Percaya lihat gua, dulu teman-teman. post game Yes. recapnya di mana win yang didapatkan oleh Geekfam berhasil dengan 15 poin kill dan sayang sekali Aura harus kehilangan poinnya dengan 8 poin kill saja yang didapatkan, tapi it's okay. Yes. Ini udah menjadi salah satu good start lah walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan poin. Kenapa gue bilang good start? Early-nya mereka megang. Benar. Rotasinya yang gue kaget sejujur-jujurnya orang jujur, Be. Rotasinya high sih. Cuma Oke. satu,
Satu lagi yang lagi-lagi gue ingatkan untuk tim Aura Fire. Janganlah para core membuka diri kalian dengan badan kalian. Iya. Janganlah ngikutin siapa. Janganlah ngikutin Cloudnya Ranger Emas ya, pakai Aegis kagak, buka map. Buat tankernya di belakang kagak punya stang 10. Maksudnya itu. Emang udah jiwa tanky lo ya. Kagak salah. Kagak salah. Salah Emang aja. Salah sotoy, aja. bocahnya sotoy. So Tapi tahu, Tapi ini culun. sebenarnya genius band juga sih dari Geek Farm. Ternyata mereka itu udah pengen ngamanin Lancelot dari awal. Mereka pengen menangin landing phase dengan Bane. Makanya karena mereka udah tahu Yi Sun-shinnya, oke, Yi Sun-shin diambil duluan sama Aura Fire. Iya. Mereka berpikir bahwa oke, Yi Sun-shinnya bakal diisi di bagian jungler. Iya. Tapi Iya. and then sudden Yi Sun-shinnya ternyata ditaruh di gold lane. Iya. Dan yang ditaruh di gold lane ternyata adalah Renvi. Jadi ini kayak bener-bener draft yang udah diperhitungkan banget sama Navari. Kayak ini thanks to coach banget Iya. dari Geek Farm. Kayak mereka mau Bane-nya tuh nggak ketemu sama range. Dan Iya. yes, Mereka gue setuju banget. temuin Bane-nya sama si melee-nya juga. Iya. Jadi kayak kalau ngadu pok, ya gue punya RAM gitu loh Dan satu dari segi lagi. heal-nya. Satu lagi, kenapa gue bilang ini pinter banget dari draftnya tadi? Karena dia ngamanin satu buah Cloud. Ah, Di Cloud. band. Itu kalau udah megang Demon Hunter Sword, itu Uranus bocor. Bocor. Benar, Udah Uranus pasti bocor. Bocor Dan halus. dari tim Geek Fam meminimalisir banyak banget hal. Salah satunya apa? Dia tidak mau ada hero-hero yang bisa ngedive ke arah belakang. Karena Bane ini kalau gue pribadi gue nggak tahu benar atau salah ya, tapi kalau menurut gue, ntar Profesor bisa jelasin, Bane itu bakal sedikit kalah atau sulit dengan hero-hero yang bisa ngedive dan juga hero-hero ganking. Oh, Kalau karena gue, Apakah benar Pak Profesor? Profesor gimana? Karena kan kalau misalkan Bane ini kan tipikalnya melee ya, dan kalau Iya. misalkan dia nyemburnya ternyata nggak kena, apalagi Cloud dengan stack 10 itu sangat luar biasa sekali movement speednya. Itu sekitar 45% nambahnya, dan ini yang mungkin menjadi kelemahan dari kayak tadi Ranger Mas bilang, dengan Demon Hunter Sword kan Bane ini kan tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis-tipis juga. Iya. Jadi Yes. Demon Hunter Sword ini karena misal darahnya penuh atau misalkan darahnya nambah, itu bakal jadi keuntungan banget buat si Iya. Cloud-nya. Dia jadi makin ngambil absorbnya banyak lagi. Dan itu yang mungkin diperhatikan ketika Bane-nya terhadap Cloud dari Geek Farm. Dan Alright. ini kita masuk ke Oh, first pick Aura Fire. BNP dan first pick Aura Fire. Dengan ada Natalia diamankan dan Geek Fam udah ngamanin seorang Brody Natalia. Apapun yang terjadi dengan patch yang terbaru pun, ini bahkan membuat mereka tetap berada di bangku cadangan, hanya menonton teman-temannya bertanding di Yes. Lane of Down. Karena Ya. emang dari sampai week keempat ini Natali nggak pernah muncul sekalipun ya, masih menjadi pilihan utama di bangku cadangan, nggak akan pernah muncul sampai ke week 4 days pertama ini. Dan Benedetta Brody apalagi rumputnya di-ban. juga kan baru kan, bushnya di bagian deket pit turtle dari Iya. kedua belah tim itu kayak mempermudah Natalia banget sih untuk melakukan rotasi dengan cepat. Meanwhile juga ada Matilda yang seperti menjadi respect band untuk Geek Fam kali ini. Tadi kalau kita lihat juga dari Matildanya ngeri-ngeri sedep begitu, Bray. Kalau dilihat-lihat mah ya serem gitu ngeliat Matilda, Bang Oji. Tapi kalau bisa gue bilang agak sedikit mahal sih kalau dia ngamanin Matilda ya. Karena mereka first pick. Iya, karena mereka first pick, masalahnya itu. Iya sih. Atau Yes. mereka jangan-jangan Mau first ngambil picknya Paku itu mau mungkin. ngambil Paku itu atau Setuju, Uranus. setuju. Iya Ya, Aduh, Uranus. Paku itu sama Uranus gue setuju banget. Yo. Gila, Paku itu tuh, wah itu. Oh, Paku itu kalau 1v1 Uranus masih menang di late game. Your Tapi kalau team misalkan is untuk banned. wow, Bane. Bandnya. Langsung teman-teman dari Geek Farm kayak bener-bener tertawa ketika melihat Bane di ban begitu Iya saja. loh, tadi denger loh ketawanya. Tapi masalahnya ini harusnya dari Geek Fam juga Ipin ngangguk-ngangguk. apa bisa dibilang melihat satu celah yang bakal diamankan oleh Geek Fam. Maksudnya satu celah apa? Dia bisa nge-ban hero yang lain antara Paku atau apapun, Paku itu. ya kan? Untuk mengadu hero yang dia mau. Dan bahkan Paku itu nggak boleh diamanin karena memang ini hero bener-bener gue benci banget sama ini hero. Gini ya, jujur ya, kenapa Bane mungkin di ban? Karena ini satu yang aku pastikan bahwa Deadly Catch ini emang sangat mematikan sekali sih. Dia kan bener-bener ngedorong banget kan dengan area yang sangat luas dan luar biasa banget. Ditambah dengan magical damage yang cukup tinggi. Yoi. Apalagi mengingat di bagian fight lordnya itu emang Bane pasti megang banget sih. Iya, Dengan bener banget sisi sih. power yang seluas itu. Iya. Makanya pasti secure banget. Dan teman-teman dari Bane-nya yang tinggal masuk ke dalam pit turtle atau lord itu udah tinggal amanin posisi aja jadinya. Gimana? Yoi. Gimana Gio? Aku Flicker sih, masuk kedorong. aku sih sebenarnya emang mahal juga nge-ban ya. Sebenarnya masih banyak hero-hero lain yang bisa di-ban, tapi emang mungkin respect ban untuk ban agak ribet ya. Selena Nge-ban lepas. ban. By the way. Wah, ini. Oke, Selena Gomez. Oke, Kenapa? kita bakal memperdebatkan sedikit soal Selena. Oke. Selena ini sering banget di ban, Yap. jarang banget di pick, tapi sekalinya di pick punya Kalah. win rate yang sangat minim. Kecil. Benar. Ya. Ya mungkin kita sempat melihat win rate dari Selena sempat naik ketika bersama dengan pawangnya.
Bener. Pawang lele. Seleminair. Selemine. Selena Luminaire. Iya, Selena. Seleminair. Seleminair. Luminair. Seleluminaire. Kenapa gue bilang Luminair? Karena Lele hidup di mana? Air. Lele hidupnya di sawah. Air. Sawah. Sawah ada apanya? Sawah ada ya air dan tanah. Ada air kan? Ada air. Luminair jadi. Luminair. Pengendali air. Pengendali air. Mengenai air. Bener Makanya sih. aku bilang kayak ini Nggak ketika di tangan pawangnya. Tapi dengan Selena memang kita tahu sendiri rotasi akan lebih cepat, ganking Hmm. akan lebih pasti. Dan kalau ngomongin masalah efek stun ini memang sangat berbahaya untuk para jungler, apalagi kalau misalkan tidak aware terhadap arrow dari seorang Selena. Tapi ada Sylvana dan Uranus yang juga diamankan dari teman-teman Aura Fire. So Geek Farm mereka punya PR banget untuk melakukan burst down atau bahkan mengamankan Demon Hunter Sword untuk seorang BBU. Bahkan kalau gue lihat dari tim Aura Fire kali ini berpotensi besar banget mendapatkan poin. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sadar dia ini ngamanin band bukan hanya karena respect tapi karena mereka juga sadar ini Selena. Ya. Selena dengan hero magical damage support dengan melee power, Melee Dia range power. melee respa dan dia bakal bisa mati dan disembur habis-habisan sama Bait. Benar. Iya. Jadi dia Tipis kan? bukan hanya untuk nge-respect dari para pemain dari tim Geek Fam, Iya. tapi juga nge-respect dan menjaga untuk Selenanya agar tetap hidup dan sustain. Gini gambarannya kita ngelihat Selena ngeluarin lele. Ya. Lelenya kena ke Bane. Ya. Bane-nya ngeluarin ikan hiu, paus ya kan. Habis Mm. itu keluarin apa lagi tuh kuda poni. Paus biru, paus Heeh. pembunuh, hiu Iya. putih. Bener. eh, Ikan paus game. Ya kucing, semua lo keluarin. semua. Dugong, apa Dugong, lagi? dugong, Iya. anjing Ikan- laut, Ikan puyuh, ikan puyuh. Itu burung. Itu Ah, burung. salah. Burung apa tuh, Man? bung puyuh. Itu gua dari dulu ya. Heeh. Gue ngeliat itu, gue nggak tahu kenapa, gue bingung. Lucunya tuh kan karena burung puyuh kan nggak bisa terbang kan maksudnya? Iya. Enggak, itu gara-gara ekspresinya aja sih sebenarnya. Oh iya. Yang gue lihat. Aku kira dark jokes. Iya, gue kira dark jokes. Iya. Gue kira Iya dark serius jokes. itu dark jokes loh sebenarnya. Soalnya burung puyuh tuh nggak bisa terbang. Iya. Oh, Dan dia makanya ngeliatnya burung ke apa tuh, atas. Man? Gitu Ah, ya. iya. Iya. Ya. Gue lempar juga nih Gio. Invoice. Kita bertiga yang kena. Oh, iya. Nggak apa-apa, adil dong. Adil. Kan bertiga bagi tiga. Buat lu. Iya. Mentang-mentang kalau ngitung cepet lu. Iya. Update. Kan kita bakal back to the game. Hayabusa lagi-lagi diamankan. Oh, lagi-lagi menjadi pilihan Hayabusa untuk di side lane-nya. Kemungkinan besar ya, karena emang Hayabusa di side lane. One masih ada nih. Iya makanya Aura Fire harus nge-ban 1-1 kalau kayak gini. Tapi Kagura untuk freeze bakal di-ban terlebih dahulu. Apa? Dia nge-ban 1-1. Yakin kalian? Bukan Geek Farm yang Geek ngambil Farm yang Geek Farm ngambil yang ngambil 1-1. 1-1. Soalnya kan mereka ban Hayabusa. Iya. Iya, makanya. Iya benar. Soalnya Iya. tadi ada yang bilang nge-ban 1-1. Gue lupa. Lo apa, Maksud Gio? gua. Oh iya, Gua bilang maksudnya Aura tadi kan dapat jatah ngeband sebelum Ah. ngeband Kagura. nge-ban 1-1. Nge-ban 1-1. Niatnya gue pikir-pikir Dia nge-ban Aura ngambilnya one one. Iya. Dia Pas pengen band gambling, one-one. tapi dia pengen gambling. Karena dia butuh fans pakai 1-1 juga kayaknya feeling gua. Bisa jadi Iya nggak bisa. sih? Iya, dia butuh Hmm. butuh 1-1, makanya Geek Fam, oke gua adu aja. Boleh. Riskan nggak Abis sih? itu gua ambil deh. Disabung 1-1-nya. ya kan? Tapi riskan sih kalau misalkan Banget. kayak gitu. Banget, riskan banget. Roger Resikonya nih. gede banget. Iya. Lagi-lagi Roger. Roger diamanin. Untuk high juga bisa. Atau bahkan kalau misalkan kita melihat dari Aura Fire, mereka juga ini band yang sangat penting nih, band yang kelima. Oke, udah ada Kagura dari Freeze yang bakal di-ban karena burst down damage-nya emang kalah Uranus dan bahkan ke Selena nih emang bener-bener bisa ngepok banget bahkan dari Iya. awal. Masalahnya kalau misalkan emang Aura Fire bakal melakukan ban terhadap mage-nya lagi, yang enak malah di Adam. Gue sih 1-1 sih setuju sama Gio ya. Iya. Daripada dia resikonya besar banget kayak 1-1. Melepaskan 1-1 dan Adamnya dapat 1-1 ini kayak bakal Ngeri. Atau enggak Harlin aja, ngerti gak sih? Atau ada Cloud juga. Harlin aja atau enggak Cloud sih kayaknya mungkin untuk tim Aura Fire. Aura Fire. Ya. Kemungkinan besar ya. Siapa Iya, yang di band? benar. 1-1. Lunox. Lunox. Wow. Diadu, Mereka bro. meminimalisir counter dari ininya, dari Uranus. Iya, Iya. benar-benar. Uranus One-one yang bakal yang diambil. Udah Oh, bilang iya, wang, makanya. wang, Gak mungkin bakal dilepaskan begitu aja, apalagi Adam udah pede banget kali ini. Dengan Masalahnya- tadi Bane-nya di ban, Bukan pede one-one-nya doang. kebuka. Iya. Dan ini salah satu kontes juga. Haya juga di band. Ya, Haya juga di ban salah satunya. Dan ini kontes banget untuk late game secure juga atau late game insurance. Yes. Dan dua. Untuk teman-teman Geek Farm. Antara Adam atau Fans yang pakai. Dua-duanya ngegendong banget, bro. Buset. Pakai wang-wang. Ini late game bener-bener bikin petaka banget ini buat Aura Fire. Tapi kalau Aura Fire di sini dipaksa sih harus cari counternya. Dia mau Cloud pakai sih. Hah? Cloud dia pakai Cloud di mana? Di side. di mid. Wah, berat. Gak, kalau menurut gua Cloud di mid berat. Kenapa? Ini CC-nya cukup banyak sih menurut gua.
mungkin Cloud Decide gue setuju sih. Oh iya, bisa dengan Purify juga dia ya. Iya, Oh, tapi Cloud mereka Decide. Lancelot. Tuh, Ah, iya, kan benar-benar. Cloud Decide kan? Mau One nggak side. mau, mau nggak Cloud mau. Decide, Cloud di mid berat Berat, banget. iya benar-benar. Karena Karena Kece. considernya juga kalau misalkan Decide dia bisa bawa Aegis, dia bisa bawa Purify. Iya, iya. And then kalau dari segi gold, dia kalau misalkan di gold lane itu kalau misalkan maximize dari dua lane itu berarti dia ngebersihin gold Mid. lane, Iya. nggak pernah miss. Midnya juga diambil, jadi si mid lanernya ini ngalah, si siapa? Si Van Strong-nya ngalah, mungkin either dia melakukan ganking atau dia nge-open vision doang untuk ngejemput si Cloud-nya ini yang mungkin nanti diamankan nanti sama Vans. Ini bisa banget untuk minimal menit 3.40 lah udah jadi DHS. Ya makanya gue 3.40. 3.40. makanya gue bilang, gue lebih prefer dia di area samping. Gue setuju kalau misalnya di area samping, tapi kalau dari mid dia bakal bonyok sih. Iya, Karena kesulitan ya. Lu nggak tahu nih pick terakhir dari Geekfam apa? Iya. Ini sih gua rasa-rasa nih bisa ngambil Yuzong. Tiba-tiba Bisa jadi, Eudora. tapi kayaknya enggak. Iya, Salah. dia butuh Veil. iya benar-benar dia butuh Wah, support dan Veil fail. sih. Veil. Salah. Fail sih. Berarti secara nggak langsung mau nggak mau fans pakai Purify nih, Be. Iya. Mau nggak mau. Aku kira tadinya bakal Aurora karena Aurora itu dengan Bitter Frost-nya bakal langsung nge-cancel juga dari Blazing Duel. Enggak. Aurora udah di buff loh by the way. Iya, Iya loh. Aurora di buff by the way, tapi satu, Be. Apa? Gue lebih prefer ke arah Eudora dibanding Aurora. Iya. Karena bener-bener gue pastiin kalau mati nih orang. Iya, karena kan Udah sih. stunnya kan udah Instant pasti, kill ya. udah pasti banget. Apalagi ada ejector kan. Instant Dari kill-nya jatuh. pakai BGT. Iya. Ya pokoknya itu yang aku bilang kayak Aurora sama dengan Eudora lama-lama. Kayak dari segi skillnya areanya sama, instant killnya juga bisa sama. Yes. Iya. Dan kita langsung bakal lihat saja dari draft pick kali ini. Gua jujur 50-50, nggak tahu lebih menang mana dari segi draft pick, tapi kita bakal lihat langsung gameplaynya. Di dalam game, di game yang kedua, di match yang pertama, akankah dari Aura Fire akan membalikkan keadaan untuk mendapatkan poin pertama, ataukah mereka akan ditumbangkan dengan kekalahan 2-0 penuh dari Geekfam Revamp. Langsung aja kita saksikan bersama-sama kedua tim yang akan segera bertarung. Ada Van Strong di mid bersama dengan Haik tentunya. Ada Sylvana juga di mid, ada Vans dan juga Renvi. Ya masing-masing mengisi posisi gold dan juga XP lane. Alright, betul sekali. Sudah dibantu pergerakannya, tapi ternyata Little Wonder di arah bottom lane. Bakal coba di cover juga harusnya. Dan Baby bakal lebih fokus ke arah orange buff terlebih dahulu. Mungkin kalkulasinya yang sedikit harus gue pelajarin apa yang dia cari. Kenapa dia lebih memilih ke arah orange buff. Karena di sini dia harus kalah satu Little Wonder. Iya, sementara itu udah ada ejector dikeluarkan oleh Strong Zeus ke arah Godiva di sana. Masih belum ada damage yang cukup besar ke arah kedua player di atas ini. Masih pok-pok aja. Godiva yang mundur ke belakang. Dan bahkan kali ini ada satu wall elemen ke arah seorang Zeus dan bakal coba di-take down gitu saja. First blood didapatkan oleh seorang Vans Strong di arah top lane. Sama-sama di GB dari kedua belah pihak, tapi kayaknya Vans bakal berada di posisi yang lebih menguntungkan. Langsung coba dipasangkan, Aegis bakal didapatkan begitu saja. Belum ada apa-apa, bakal dipasangkan, dive ke dalam dan bahkan poin kill didapatkan oleh seorang Vans dari top lane. Keuntungan yang luar biasa oleh tim Aura Fire di early game lagi dan lagi. Aura Fire menunjukkan taring naganya. Iya, taring yang benar-benar di early memang sangat kuat dari Aura Fire kali ini. Sementara Firza harus pulang ketika ada Hai di sana. Free solo kill didapatkan oleh Hai di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dengan pancarnya bahkan dan di arah bottom lane. Sedikit kesulitan melawan seorang Keira kali ini Kyo. Ya, Keira dan Renvi kali ini Baby juga turun ke bawah untuk mengganggu pergerakan dari seorang Keira. Karena kita tahu sendiri Keira kalau bisa jadi ini bahaya banget. Sementara itu ada Godiva juga, Hai juga datang untuk segera menyelesaikan Renvi. Tapi masih ada yang namanya apa Uji? Falling Star Moon di arah bottom lane dan Freeze Sakaratul Maut lagi dan lagi dengan skin yang cukup keren. Saya belum dapat, tapi Keira 2 versus 1 dengan 1 buah Frost Moon Shield. Keira kali ini masih coba untuk bertahan dan Renvi pun oh my god, kali ini akhirnya hampir saja almost turtle-nya diamankan oleh seorang Baby. Hampir saja almost. Never enough ya kalau almost itu. Tapi emang kalau kita lihat dari Aura Fire, Van Strong-nya dari tadi bagus banget permainannya. Connect terus, ubur-ubur ikan lelenya. Bisa arrow-nya bisa dapatkan 2 orang tadi di early. Ini tentunya buat Aura Fire ini adalah apa namanya? Modal utama sih untuk bisa memenangkan di match kali ini. Ya, tapi kali ini adalah kesempatan Aura Fire winning condition mereka dengan tim Geekfam yang punya 2 hero, bisa dibilang scaling yang cukup kuat. Harus sabar lebih dahulu. Baby juga nggak bisa terlalu barbar seperti dia menggunakan Lancelot. Dan dia belum punya damage bisa dibilang untuk early kayak gini. Dia masih coba untuk bertahan, apalagi abis nerf dari seorang ISS ya, Profesor. Iya, benar banget. Dan jangan lupakan juga untuk early ganking kayak gini Aura Fire walaupun ngedive kayak tadi ya. Jangan lupakan juga bahwa patch terbaru ini turret sangat OP atau overpowered karena damage akumulasinya
untuk serangan kedua dan selanjutnya ini bertambah sampai dengan 75%. Benar, Hai agak sedikit bebas untuk farmingnya. Bahkan Mountain Shaker telah dibuka. Para pemain dari tim Geekfam tahu keberadaan di mana dari tim Aura Fire. Bahkan Fans, Sakaratul Maut di arah top lane. Dia kayaknya nggak dapat stuck deh di situ. Dia nggak dapat stuck. Nggak dapat. Stucknya putus karena tadi terlalu tumbang dulu dari gerobaknya. Godiva di garis depan bakal mengawal pergerakan dari seorang Hai. Di arah top lane ada Zuns dan Geekfam bakal coba fokus. Adam, Sakaratul Maut, Lady Minion dengan adanya Blazing Dread dari seorang Fan. Tapi ternyata Monster di arah mid lane. Godiva gak berhasil dan bahkan Renvi harus menggunakan Purify-nya daripada dia tumbang. Dia harus mau nggak mau kabur. Membuat pergerakan dari tim Aura Fire sedikit merubah gameplaynya kalau gue lihat. Kenapa? Karena lihat, laningnya udah mulai berantakan kali ini dari tim Aura Fire. Padahal kalau menurut gua, Funstrong difokuskan untuk kawal seorang Fans di arah top lane. Karena salah satu insurance mereka adalah Fans kali ini. Dan di menit yang keempat udah dapat Demon Hunter Sword. Agak berbeda 20 detik dari apa yang dibilang sama Profesor KB ya. Fans dapat DHS-nya di menit 4:11 dan kali ini kita lihat Fans yang mencoba untuk digeng-geng oleh seorang Zuns dan juga Adam. Sylvana dari Godiva sudah mulai mengakukan ini ya rotasi ya juga ke atas. Benar banget, sudah melakukan rotasi ke arah atas tapi di arah mid lane bakal coba dilempar begitu saja. Ditumbangkan dan Funstrong harus hilang. Ini tandanya para pemain dari tim Geekfam sudah bakal ada satu celah kecil untuk mendapatkan turtle. Tapi Zeus bakal coba dipaksa begitu saja. Ada satu bomb yang sampai ke arah belakang. Torres berhasil dihindar dengan Jiggle dan Flicker. Save the day. Zeus, Jiggle-nya berhasil mengamankan posisi yang cukup baik. Dan bahkan Zeus masih selamat. Baby memilih untuk melakukan defensif di arah bottom lane karena kira udah terlalu barbar. Sama-sama level 7 tapi Baby masih memaksakan keadaan. Baby kalau seorang diri bakal bisa di take down. Tadi kalau misalnya Tone Rose kena dari Lancelot tuh bisa beda cerita. Dan sementara itu kalau lihat Turtle juga diamankan yang kedua kalinya oleh Lancelot milik Hai. Akhirnya kali ini tim Aura bisa mendominasi dan bahkan sampai menit yang kelima. Dan Hai masih punya potensial banget tapi ada bakal fokus di arah top lane. Dia tahu dia butuh push. Ingat, Fans udah punya stacknya. Adam harus mengeluarkan satu botol of tinggi dan menuju ke arah belakang. Baby mengcover dengan cukup baik kali ini. Ya, Baby juga rotasi cukup baik dari bottom menuju ke top lane juga. Dan kalau kita lihat Keira seperti tanpa beban hidup. Memotong-motong creep, tapi Renvi juga melakukan hal yang sama. Sementara itu di top lane seperti akan terjadi sebentar lagi peperangan yang cukup besar. 4 player dari Aura sudah berada di garis depan. Benar bukan sembarangan Profesor. Ya, ini jangan lupa Needles of Flowers dari Adam ini yang akan sangat mengganggu imunnya. Dan lihat Zuns di arah top lane sama Adam di zoning out. Karena emang kalau ngomongin masalah super power gankingnya, Aura Fire mereka punya Selena. Dan mereka manfaatin itu banget di early game sama dengan menit yang ke-6 sekarang. Dan lagi. Courage Mas dapatkan. Udah ada satu buah Brood Force untuk juga. Uranus. Tapi dari sisi seberang, dari seorang One udah punya satu buah Corrosion Sight. Freeze masih punya COD. Tapi Keira bakal mengganggu pergerakan dari seorang Baby. Ada seorang Zuns di sana, bakal diganggu pergerakannya. Bahkan bakal coba didapat begitu saja. Freeze masih memaksakan keadaan. Dan Keira masih bertahan hidup di sana. Adam udah siap untuk mengawal Baby untuk mendapatkan satu buah orange buff-nya. Laning dari tim Geekfam kali ini nggak cukup baik, Profesor. Ya, ini kayak thanks to Uranus sih. Bener-bener dia acak-acak dari segi manapun. Dan bahkan di bottom lane-nya. Oh my god! 1 poin diamankan oleh Funstrong di arah bottom lane. Hai berhasil mendapatkan satu buah turret. Frieza akan sama kabar dengan cukup baik kali ini. Lihat, recall tas-tasnya didapatkan oleh seorang Godiva di sana. Dan beda 3k gold yang harusnya digendong sama Keira sih. Iya, Keira ini bener-bener OP banget ya dalam masalah potong-potong creep. Dimana tadi di bottom lane, sekarang menuju ke mid lane. Bahkan tadi di arah Orange milik Geekfam pun diacak-acak. Emang nggak ada matinya ini seorang Keira kalau dilihat-lihat. Tapi Turtle yang ketiga bakal diamankan oleh tim Aura Fire ini. Kayaknya menjadi game pertama Aura Fire dapetin Turtle secara penuh ya. Iya benar. Tiga-tiganya dimakan habis-habisan. Dan bahkan Frieza di sana mencoba untuk mengganggu pergerakan. Ada masih menunggu sabar dan Godiva nggak berhasil mendapatkan siapapun di sana. Renvi di arah bottom lane bakal fokus terlebih dahulu. Melakukan cutting dari kedua belah pihak. Aura dan juga Geekfam. Iya, ini dua-duanya benar-benar serem ya. Antara Renvi dan juga seorang Keira benar-benar nggak mau ngasih minion maju sampai kita lihat. Keira terlalu offside di sana, bakal coba dipaksakan, ada cross mountain bakal akan terbang dan ternyata Keira berhasil menumbangkan kali ini. Keira ditumbangkan, tapi di start top lane sana itu bakal ditukar dengan ada satu buah Fans dapetin poin untuk tim Aura Fire. Bahkan di top lane-nya nggak berhasil dapetin turret juga. Jujur kalau gue bilang ini lebih rugi dari tim Aura Fire. Dan Frieza bakal diamanin dengan cukup baik. Hai, what a play from Hai. Lagi dan lagi solo kill. Adam gak punya apa-apa lagi. Udah ada satu buah. Kita damage terlalu besar dari seorang Hai. Di depan sana Renvi bakal coba dengan
Renvi kali ini bertahan, Gio. Iya, tadi Imperial Justice juga terkonek ke arah Renvi, tapi memang damage-nya belum bisa menumbangkan seorang Renvi. Kali ini Godiva harus pukul mundur dulu kan udah sekarat banget darahnya. Ketahuan dong sama Renvi di situ, tapi nggak mau ambil resiko karena ada teman-teman dari Aura Fire yang cukup banyak berkumpul untuk bisa menghadang seorang Renvi. Oke, Renvi langsung buka dengan Fallen Starmoon-nya begitu saja. Bakal mundur, dia nggak mau terlalu offside. Geek Fam kali ini posisi nggak cukup baik. Ingat, Hai cuma bisa menggendong sampai ke arah late game doang. Late game ke belakang sisanya adalah hero dari fans yang bisa menggendong. Tapi Selena jadi hero paling sering yang di-ban Ketiga, di urutan ketiga ketiga. dengan urutan yang ketiga bisa dibilang dia di bawahnya Brody Natalia. Bawahnya Brody. Dan jumlah pilihannya 7 kali, kalau kita 28,57%. Ini Kecil, snack ya. time yang kita dapatkan. Ya. Betul. Cukup kecil juga untuk win rate dari seorang Selena. Dan kali ini kita lihat di bottom lane-nya sudah ada Hyde, Godiva, Vans yang sepertinya akan fokus sekali ke arah bottom lane karena kita tahu sendiri tadi Keira dan juga Oke, high-nya berhasil didapatkan oleh seorang Zeus. Penta bersyukur ke arah belakang, tapi damage terlalu besar. Garote dan Soliternya bahkan belum dikeluarkan hanya dengan trap yang dimiliki. Pas, Purify udah dikeluarkan karena ada angin puting beliung di sini. Ada top lane, Baby bakal coba untuk fokus nge-defense ini. Bitter yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Revamp. Alright, dan kali ini kita lihat Godivanya melakukan tas ke depan arah Renvi di situ bersama dengan Van Strong. Dan kalau kita lihat seorang Keira lagi-lagi diam-diam berada di top lane tadi untuk memotong jalur dari minion. Oke, dan bahkan lihat flame shotnya diamanin sama Freeze. Dia tahu mau dipaksa digunain, iya dipok damage-nya. Dan bahkan Turtle bakal coba dipaksa kali ini ada Sun di garis depan. 6.000 darah terakhir dan Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama. Ini benar-benar perubahan strategi yang baik sekali yang dilakukan oleh Aura Fire ya. Mereka benar-benar kali ini di game kedua mencoba untuk memaksimalkan keadaan dari segi hero pick-nya. Mereka menguasai sekali dari top sampai bottom. Dan kali ini kita lihat Keiranya udah di-ejector ke Keira nggak boleh belakang. terlalu fokus, kali ini bakal coba ditumbangkan, tapi masih ada flicker ke arah belakang. Keira membuat short skill yang dimiliki dari para pemain dari tim Geek Fam sudah keluar. Bapak terhormat menuju ke arah top lane dengan bangga. Baby pun sampai nggak bisa dapetin orange buff-nya di arah top lane. Iya, rugi bandar sih seorang Baby kali ini. Walaupun dari segi KDA-nya masih 002, tapi udah menit segini harusnya Baby bisa menunjukkan tajinya sedikit. Dan kalau dari segi item ya Pak Profesor KB, bagaimana Pak Profesor? Ini masih jauh sih untuk mengejar Cloud yang bahkan udah punya Berat. brute force dan ini OTW kayaknya bakal Ini- langsung menuju lebih. Ini damage kalau lagi. Cloud-nya punya stack sih dia harusnya masuk ke arah backline ya. Karena dia ini punya. kesempatan mereka untuk mendapatkan satu buah momentum. Nah, seperti yang sudah Blazing aku Duet. bilang, langsung ada Blazing Duet 15 miliar ke arah belakang dengan Purify dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yang udah gue bilang kalau dia punya stack harus masuk, tapi Hai menghindari satu buah crossbow of tank dengan adanya satu buah Soundros. Tapi ternyata di sisi lain dari bottom lane, para pemain dari tim Geek Fam harus mendefense ini dengan baik. Geek Fam benar-benar berada di posisi yang gak baik. Aura Fire menunjukkan taringnya, menghempuskan naganya dengan apinya. Wah, Itu emang suara naga. ini ya api. Kayak suara ini cicak ya. Emang lo pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak. Kan cicak kayak toke. Oke. Itu toke. Oh beda ya? Beda. Sama-sama punya Tapi buntut. kalau aku lihat-lihat ya dari antara pertandingan di sini udah masuk ke menit 11:43, Geek Fam sendiri cuman kehilangan satu turret terakhir. Sedangkan dia masih bisa melakukan defense ke arah mid-nya dan juga bottom-nya. Setidaknya untuk Geek Fam masih ada nafas untuk mengembalikan keadaan. Tapi menarik banget nih dari Aura Fire walaupun mereka udah lagi winning condition, tapi Yes. damage deal tertinggi itu dipegang sama Baby. Yes. 30.000 dan beda 7.000 walaupun tadi ada Blazing Duet tapi tetap Iya loh. belum cukup untuk menyusul ke arah Baby. Karena poke damage yang dilakukan Baby. Mountain Shocker-nya, panahnya, berkali-kali dia bantu rotasi walaupun dia nggak dapetin point kill. Tapi dia tuh, nah ngepok kayak gini Dapet. lagi, ambil satu lagi. Bener-bener ngasih damage yang cukup besar dan bahkan membuat Baby berada di top damage deal di game kali ini. Ini Keira sih serem ya. Aku lihat ya bener-bener maju terus kayak nggak ada dosa gitu. Bener banget, kayak nggak ada dosa, bebas aja. Dan stiker lemon di Putih sana satu dan terus. sepertinya dari Godiva nggak boleh terlalu barbar. Lihat, langsung mau sambung ke arah belakang, Sun dan Sakaratul Maut berhasil blazing duet ke arah belakang dari seorang Pas, berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Pasnya balik lagi hanya untuk mengacang-acang dan bahkan Frieza-nya ditumbangin dengan flicker. Lihat, Geek Fam kali ini berada di posisi yang cukup baik. Crossbow of Death telah dikeluarkan, tapi dua wave-nya di arah bottom dan di arah top lane masih mendorong. Dan bahkan Geek Fam sudah kehilangan dua player-nya. Di arah mid lane-nya bakal coba dipaksakan. Poin Star untuk clear minion saja. Kira setengah darah di flicker. Godiva berhasil mendapatkan satu poin tambahan, tapi
ternyata Corriban ditumpangin dengan Wizard of Torchon kali ini. Gak bisa menyelamatkan siapapun dan bahkan win of nature dari Adam save the day. Ini harus hati-hati ya, karena 45 detik lagi Lord akan tiba. Jadi ini harus jaga momentum dari tim Aura Fire. Dan kita lihat, Keira aja terus berada di garis depan. Sangat sulit ditumbangkan, belum ada yang bisa menumbangkan Keira sampai di menit segini. Tapi lihat di arah top lane, Bebiu-nya terlalu offside. Apa yang dilakukan Bebiu kali ini? Karena dia bisa ditempel habis-habisan sama Keira. Dibalikin keadaannya, Renvi menjemput dengan baik. Nice. Bakal masih mau lebih. Ada Bebiu di sana. Gak kena begitu saja. Sakratul Maut dan ternyata ledakan buamnya di arah top lane. Gak berhasil menumbangkan seorang Keira. Keiranya ini terlalu tebal sampai bingung gimana untuk numbangin seorang Keira. Tapi kalau menurut aku, Geek Fam coba fokus ke arah player yang lain. Karena kalau misalnya fokus ke Keira, masih ada Fanstrong, masih ada Fast, masih ada Hyde, dan tentunya masih ada Godiva yang bisa membuat porak-poranda formasi yang dilakukan oleh Geek Fam. Tapi kalau gue rasa nih Aura harus mempertahankan Lord kali ini karena kemungkinan besar banget abis clear minion, Geek Fam itu bakal coba paksa ke arah Lord. Kalau mereka paksa ke arah Lord, ini ada satu orang yang bisa ngecuri Lord, yaitu Frieza. Dan bahkan sepertinya sayang sekali dari tim Geek Fam gak berhasil mendapatkan satu Lord kali ini. Gak dikontes, lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Sabar, beribu sabar dari tim Geek Fam Revamp. Soalnya masih ada satu turret terakhir di mid lane. Kali ini ubur-uburkan Lele menggocek saja dari Baby. Kalau misalnya kena tadi itu bahaya banget sih. Yes. Bener banget. Tapi Keira kali ini melakukan rotasi lagi-lagi ke arah bottom lane. Dia berada di garis depan. Dia pengen memancing semua short skill yang dimiliki oleh tim Geek Fam untuk ke arah seorang Keira. Biar memaksa game ini didapatkan oleh tim Aura Fire. Dan bahkan dari itemnya sendiri pun, Bebiu masih terlampau jauh. Keira udah mulai sekar, dilempar ke arah belakang. Crossbow yang belum dikeluarkan, ada Falling Star, tapi Wizard franchise save the day kali ini. Gak bisa terlalu banyak, bahkan harus kehilangan dan satu buah poin tambahan untuk tim Geek Fam ID. Mereka punya Lord, mereka kehilangan Keira. Ini menjadi satu buah keuntungan untuk Geek Fam. Tapi apakah Geek Fam mampu mempertahankan base mereka? Karena base udah mulai tercolek. Godiva di garis depan, Sakratul Maut. Renvi gak bisa bertanda, bahkan Godivanya dijadikan umpan lambung. Berhasil ditumbangkan, udah gak ada WON. Tapi bahkan Frieza ditumbangkan, ini bencana untuk Geek Fam. Game kedua kayaknya bakal coba diamankan oleh tim dari Aura Fire. Dipaksa, difokus begitu saja, dan Aura Fire take the game to. Yes, Aura Fire kali ini benar-benar fire on fire di game kedua. Bisa mengimbangi permainan dari Geek Fam ID. 1-1 dan membawa kita ke arah game yang ketiga. Tapi aneh nggak tadi lihat? Ada yang aneh nggak? Apa tuh? Hai maksa dia tumbang. Iya. Hai maksa dia tumbang. Fansnya ditumbangin. Itu kalau misalnya nggak ada minion, di clear minionnya sama Geek Fam. Itu bisa dibalikin loh. Bisa comeback Itu tuh. bisa dibalikin loh. Iya. Bener-bener kayak mereka itu bisa dibilang gak dapat posisi yang bagus banget lah kalau gue bilang. Dan tadi juga di teamfight terakhir, Keira juga udah memaksakan banyak banget source skill yang keluar kayak Windblow. And then beberapa kali kita sempat melihat teman-teman dari Geek Fam tuh bahkan sekarat gitu loh ketika menghadapi Uranus yang memang udah se-powerful itu di Iya, meta. Powerful itu. Walaupun tadi dapat momentum ya ketika Keiranya tumbang, itu mereka Tapi bisa. source skillnya nggak ada. Masalahnya di situ. Yang udah gue bilang, ketika Keira ini bakal memaksakan short skill yang dimiliki dari tim Geek Fam, cuma mungkin tadi sayangnya ada satu orang yang tumbang Ya. dari tim Geek Fam itu, kalau nggak salah di depan sana Zuns yang tumbang duluan, lupa gue pokoknya ketika Zuns tumbang atau Frieza. Frieza. Ada iya. Frieza ya? kayaknya Enggak, Frieza tuh kedua. Frieza terakhir. Frieza kedua. Iya, kedua. Frieza kedua. Zuns seperti ya. Nah Zuns yang tumbang itu langsung dari tim Aura, dia tahu fansnya aman, Ya. dia tahu Lancelotnya aman, Iya. mereka tinggal ngindarin Windblow-nya doang. Udah berhasil ngindarin itu, belakang udah bebas banget. Iya. Karena mereka sadar, Bebiu nggak punya damage bro. Iya. Bebiu miskin banget di sini. Baby cuma punya Endless tadi. Endless BOD. Endless BOD. Dia punya Endless BOD sama semangat lah. semangat sama Raptor. Iya, Sama sama Raptor. Raptor. Sama satu chat dari ceweknya. Ya. Semangat sayang. Semangku. Tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Dia pertama nggak punya Win of Nature. Iya. Dia kan dia nggak punya Nggak punya WON. ini juga Demon Hunter Sword. Nggak Nggak punya ada Demon Hunter AS. Sword. Dia emang Nggak punya Queen Swings. ditambah lagi inilah yang terjadi. Nerf yang cukup signifikan untuk seorang YSS ngebuat YSS sedikit struggle untuk mendapatkan game
Dan sorry, untuk mendapatkan gold dari early sampai mid game. Bahkan kita lihat jadinya Yisun Sin sekarang win rate pasti akan sedikit turun setelah pertandingan Udah barusan. 2 kali turun. Dua coy. kali turun. Dulu Dua kan kali langsung 76%, 76% sekarang sekitar 60. 62, 62, 68. Jauh loh itu. Lumayan Jauh. loh, berasa. Hampir 10%. Tapi bisa gue bilang win rate kemarin di SSC itu adalah yang tertinggi di MPL. Iya. Selama MPL Selama gelaran berjalan. MPL berjalan, karena itu dengan hero yang most pick dapetin Biasanya banyak most juga. pick itu cuma sekitar 50-60%. Iya, Yes. ini sampai 70. Dan Sampai kita 70. lihat sekarang Item dari build-nya. kedua item tim yang bertanding tadi barusan, silakan Profesor Ya, KB. kenapa thanks to Keira sih dengan Uranus-nya, apalagi dia bikin Winter Truncheon di awal-awal, membuat semua porak-poranda, walaupun KDA dia 1-2 ya. Tapi bukan permasalahan dari KDA-nya, impact yang diberikan sama Keira ini benar-benar luas banget dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Hai ngambil turtle berkali-kali, tidak ada tumbang, bahkan immortalnya juga ditumbangkan di bagian depan area base. Funstrong dengan ganking Selena-nya, mungkin ini kayak ini alasannya kenapa Selena di ban berkali-kali. Walaupun mungkin kita ngomongin masalah impact di late game-nya tidak terlalu besar, tapi once dari tim yang ada Selena-nya turretnya nggak tumbang di bagian mid lane, dia masih megang gamenya. Akan selalu kayak gitu. Ada satu lagi sih. Hai Oh. sih menjadi spotlight gue kali ini. Hai. Dia dengan solo kill-nya, Yes. dia bagus banget. Dia dengan ngincer freeze banget kan. Iya, dia ngincer Frieza banget, dia tahu banget ini emang player makernya, gue makan terusin aja. Dan damage deal tertinggi masih dipegang oleh BPU Yap, dengan 54.000. 54.000 dan sandbag terhadap